Pada film Captain America Winter Soldier, Armin Zola yang merupakan mantan dari Hydra diceritakan berhasil menyusup ke dalam Amerika Serikat, bahkan hingga ke dalam organisasi SEAL. Terungkap ternyata dia mampu menyusup karena Operation Paperclip. Operation Paperclip after World War II, SHIELD recruited German scientists with strategic value. Ironisnya, Operation Paperclip memang ada di dunia nyata. Amerika Serikat benar-benar melakukannya untuk mendapatkan ilmuwan Nazi demi perlombaan dengan Uni Soviet. Dan Operation Paperclip ini mempunyai andil yang besar untuk kemenangan Amerika Serikat saat Perang Dingin. Operasi penjepit kertas atau Operation Paperclip dinamai dari penjepit kertas yang digunakan oleh petugas korps persenjataan untuk melampirkan berkas-berkas ilmuwan, insinyur, dan teknisi Jerman yang ingin mereka bawa ke Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Operasi Paperclip adalah program intelijen rahasia Amerika Serikat yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1960-an, yang membawa lebih dari 1.500 ilmuwan, insinyur, dan teknisi Jerman ke Amerika Serikat untuk mengeksploitasi pengetahuan mereka demi kepentingan militer dan industri, terutama selama Perang Dingin. Menanggapi tekanan persaingan saat Perang Dingin, Komite Koordinasi Angkatan Laut Perang Amerika Serikat SWNCC berkoordinasi dengan GIOA mengembangkan proyek Paperclip. Versi akhir dari proyek ini disetujui oleh Presiden Harry S. Truman pada tanggal 3 September tahun 1946. Hal ini memungkinkan Departemen Militer Amerika Serikat untuk mensponsori imigrasi orang-orang yang terpilih dan memiliki pemikiran yang langka. Pemerintah Amerika Serikat bertujuan untuk memanfaatkan keahlian para ilmuwan dan insinyur Jerman ini, terutama di bidang-bidang seperti peluru kendali, mesin jet dan roket, dan teknologi kedirgantaraan. Program ini melibatkan perekrutan individu-individu dari bekas Nazi Jerman, termasuk mereka yang pernah bekerja di mesin perang Nazi, dan merelokasi mereka ke Amerika Serikat. Tokoh-tokoh terkemuka yang menjadi bagian dari operasi Paperclip termasuk Wernher von Braun yang kemudian memainkan peran penting dalam program luar angkasa Amerika Serikat, dan Kurt Debus, direktur pertama Kennedy Space Center NASA. Program ini dikritik karena membawa orang-orang yang memiliki hubungan dengan rezim Nazi ke Amerika Serikat, sehingga menimbulkan kekhawatiran etis mengenai perekrutan, penjahat perang, dan pengejaran pengetahuan dengan cara apapun. Warisan operasi Paperclip sangat kompleks, dengan beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah langkah yang diperlukan untuk memajukan kemampuan ilmiah dan teknologi Amerika selama Perang Dingin, sementara yang lain melihatnya sebagai hal yang kurang bermoral. Ketika berita tentang proyek ini dirilis, terdapat protes dari tokoh-tokoh terkemuka di Amerika Serikat, termasuk Albert Einstein dan Eleanor Roosevelt. Meskipun demikian, rasa kompetisi yang semakin mendesak pada akhirnya membuat Departemen Luar Negeri mundur dan mengeluarkan visa untuk para peserta proyek Paperclip. Seiring dengan berkembangnya Perang Dingin, hal ini semakin sering digunakan sebagai pembenaran untuk proyek Paperclip. Pada tahun 1946, Uni Soviet telah melaksanakan proyek versinya sendiri yang disebut Operasi Osoaviakhim dan terus mengontrak para ahli di bagian Jerman yang diduduki Soviet. Pada tahun 1948, Senator Harry F. Beer dari Virginia menulis sebuah artikel yang secara terbuka membela proyek penjepit kertas dengan alasan utilitarian. Utilitarian adalah teori moral yang menilai tindakan berdasarkan manfaatnya atau konsekuensinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Dia menyatakan bahwa menyerahkan pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada Uni Soviet karena keraguan moral yang terkait dengan pemilik pengetahuan itu adalah tindakan yang bodoh. Banyak dari mereka yang datang ke Amerika Serikat melalui proyek Paperclip dan proyek-proyek terkait meraih kesuksesan besar. Yang paling terkenal adalah Wernher von Braun, yang merupakan ilmuwan yang telah memimpin pengembangan roket V2 untuk Wehrmacht dan yang kemudian memainkan peran penting dalam program luar angkasa Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan kontrak pemerintah yang membawa mereka ke Amerika Serikat, banyak ilmuwan dan insinyur lain yang datang ke Amerika Serikat melalui program yang berhubungan dengan Paperclip, kemudian memiliki karir yang menguntungkan di sektor swasta. Namun, siapakah Wernher von Braun? Sebagai seorang anak laki-laki, menurut ceritanya, ia tertarik dengan perjalanan luar angkasa.
Dia belajar teknik dan ilmu roket, dan ketika Nazi berkuasa, dia menjadi anggota Partai Nazi dan SS. Dia adalah tokoh kunci dalam pengembangan roket V2 Jerman, yang dinamakan demikian karena tujuannya adalah untuk membalas dendam kepada Inggris atas pengeboman yang dilakukan negara itu kepada Jerman. Sebagai pembalasan, Jerman meluncurkan lebih dari 3.000 rudal ke Inggris yang dirancang oleh Brown, yang tanpa pandang bulu dan menewaskan sedikitnya 9.000 orang. Demikian menurut BBC. Satiris Amerika Morsal dianggap sebagai orang yang mengolok-olok von Braun. Buku autobiografi von Braun berjudul I Aim at the Stars, dan Morsal menyindir dengan I aim at the stars but sometimes I hit London, atau saya membidik bintang-bintang tapi terkadang saya mengenai London. Program V2 dimaksudkan untuk membuat Inggris menyerah, dan Hitler menaruh minat besar pada produksi V2 di Peenemünde. Von Braun secara pribadi merekrut tahanan dari kamp konsentrasi Buchenwald untuk dijadikan pekerja paksa di Peenemünde, di mana lebih dari 20.000 orang tewas akibat kondisi yang brutal, penyakit, kekurangan makanan, dan penyiksaan. Namun di Amerika, von Braun adalah seorang pahlawan. Pada tahun 1967, ia dilantik menjadi anggota Akademi Teknik Nasional, dan pada tahun 1975, ia menerima medali Sains Nasional. Setelah National Aeronautics and Space Administration atau disingkat NASA dibentuk untuk melaksanakan program luar angkasa Amerika Serikat, Braun dan organisasinya dipindahkan dari Angkatan Darat ke badan tersebut. Sebagai Direktur Marshall Space Flight Center NASA di Huntsville, Braun memimpin pengembangan kendaraan peluncuran ruang angkasa besar. Keberhasilan rekayasa setiap roket dalam kelas pendorong ruang angkasa Saturn yang berisi jutaan komponen individual tetap tak tertandingi dalam sejarah roket. Masing-masing diluncurkan dengan sukses dan tepat waktu, serta memenuhi persyaratan kinerja yang aman. Pada bulan Maret 1970, Braun dipindahkan ke kantor pusat NASA di Washington DC sebagai Deputy Associate Administrator untuk perencanaan. Dia kemudian mengundurkan diri dari badan tersebut pada tahun 1972 untuk menjadi wakil presiden di Fairchild Industries. Pada tahun 1975, ia mendirikan National Space Institute, yaitu organisasi swasta yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman publik tentang aktivitas luar angkasa. Apakah dia seorang penjahat Nazi yang berhasil membersihkan citranya berkat perlombaan antariksa Amerika Serikat? Ataukah apakah dia seorang pahlawan perang dingin yang membantu memposisikan Amerika sebagai yang terdepan dalam perlombaan kekuatan? Ataukah dia sesuatu di antara keduanya? Tapi yang pasti, Jerman yang menjadi bagian dari Operation Paperclip tidak menghadapi pertanggungjawaban atas peran mereka dalam kehancuran global Perang Dunia Kedua, atau pemusnahan jutaan orang yang tak berdosa dalam Holocaust. Sebuah lagu tahun 1967 yang diciptakan oleh satiris Tom Lehrer memiliki sebuah bait tentang Wernher von Braun. Setelah roket-roket itu meluncur, siapa yang peduli di mana mereka jatuh? Itu bukan departemen saya, kata Wernher von Braun. Gather round while I sing you of Wernher von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmazi, says Wernher von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Wernher von Braun. Jurnalisme investigasi pada tahun 1970-an menghasilkan serangkaian dengar pendapat tentang proyek Paperclip di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, yang menyimpulkan bahwa para pemimpin militer Amerika Serikat telah membuat keputusan yang secara moral bobrok dengan alasan keamanan nasional. Sebagian hasil dari dengar pendapat tersebut, yaitu pada tahun 1979, Departemen Kehakiman membuka kantor investigasi khusus atau OSI. Misinya adalah untuk menemukan dan mengadili para penjahat perang Nazi yang tinggal di Amerika Serikat. Meskipun OSI tidak mengadili ilmuwan atau insinyur yang terlibat dalam proyek Paperclip, penyelidikannya menghasilkan kesepakatan di mana Arthur Rudolph,
yang pernah menjadi eksekutif NASA dan kolaborator dekat Brown, meninggalkan Amerika Serikat secara permanen dan menyerahkan kewarganegaraan Amerika Serikatnya untuk menghindari penuntutan. Dalam sebuah buku tahun 2014, Annie Jacobsen menyelidiki 21 ilmuwan dan teknisi terkemuka yang direkrut oleh Paperclip dan menemukan bahwa 15 diantaranya adalah anggota Partai Nazi yang aktif. 10 orang bertugas di kelompok paramiliter seperti SS atau SA. 8 orang bekerja secara langsung dengan para pemimpin utama Nazi dan 6 orang diadili di Nuremberg.